Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Tuhan izinkan kita untuk masuk di bulan yang baru semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulaikan, kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, sehingga pagi hari ini kita mengalami Tuhan tanpa ada distraksi dari pikiran, dari hati kita. Mari saja kita sejenak fokus, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan yang menolong kita menjalani kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa penyembahan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau bekerja atas setiap hati yang lelah. Engkau bekerja atas setiap hati yang membutuhkan Engkau, yang bertanya-tanya mencari pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau siap bekerja di tengah-tengah kami. Engkau siap memperbarui hati kami, membangkitkan roh kami Tuhan. Dan kami mau datang di hadirat-Mu di pagi hari ini. Mari kita berdoa saudara. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk minggu ini. Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau memberikan waktu kami yang terbaik di pagi hari ini Tuhan. Selama 1-2 jam ke depan Tuhan, kami mau memfokuskan hati kami kepadamu. Biar hati kami terbuka, biar hati kami siap untuk kami mengalami Engkau ya Roh Kudus. Kami percaya tak satu pun kami yang hadir di pagi hari ini Engkau lewatkan. Dan Tuhan mau bekerja di hati kami, Tuhan mau bekerja di hidup kami melalui ibadah kami di pagi hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa syukur kami bawa pengagungan kami, penghormatan kami, penghargaan kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus kami berdoa. Kita semua bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan pujian ini biar segala yang bernafas memuji-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana, besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah
siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tepukan tangan kami, nyanyian kami, suara kami untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus kami berdoa, siap memuliakan akan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Mari berikan salam satu dengan yang lainnya. Oke. Haleluya. Berikan senyum terbaik saudara kepada orang-orang yang saudara datangi di tempat duduknya masing-masing. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan baik. Amin. Saudara yang siap memuji akan memuliakan nama Tuhan, mari kita lambaikan tangan secara bersama-sama. Belum semua tangan terangkat. Semua siap memuji memuliakan akan nama Tuhan, amin. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus kau kekuatan. Katakan Yesus kau kekuatan hidup kami. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkah kami Tuhan, takkan gentarlah. Kau angkat tangan kami di saat kami jatuh. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Dengan iman kami nyatakan, dengan iman
silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang datang pagi hari ini dengan ketakutan, mungkin dengan keraguan, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah pribadimu? Saudara datang dengan keraguan-keraguan, saudara datang dengan kekecewaan, saudara datang dengan ketakutan, tetapi melalui pujian ini kita mau nyatakan bahwa harapan kami di dalam Tuhan, harapanku di dalam Tuhan. Sebab kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap Tuhan, hati kami siap Tuhan. Sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Kepada Tuhan yang setia, kepada Tuhan yang baik, kami gantungkan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib menebus setiap kami, tebus hidupku. Nama-Mu yang berkuasa, berkuasa, sanggup. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku
kepada Tuhan yang setia kami gantungkan pengharapan kami ya Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan, pengharapan kami. Katakan saudara, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, harapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau katakan tak pernah gagal. Sejumlah kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dari hatimu. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dah. Mari umat Tuhan, nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan dari hati kita, penyataan iman kita. Katakan, harapanku di dalam-Mu ya Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku, Allah yang kami banggakan. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi katakan, harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam. Katakan, ku percaya Tuhan, ku aman di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku aman di dalam-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami aman dalam. Ku percaya. Serahkan kepada Pak Agus. Aman dalam-Mu. Engkau Allah yang layak dipercaya, karena Engkau tidak pernah berubah. Sekalipun di sekitar kami bisa berubah, orang-orang yang dekat dengan kami bisa berubah, orang yang kami pikir seorang yang bisa diandalkan juga bisa berubah. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kamilah yang seringkali berubah kepada Engkau. Itu sebabnya ya Tuhan, setiap kali kami datang kepadamu, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau membangkitkan pengharapan kami kepadamu. Untuk kami dapat melihat bahwa Allah yang tidak pernah berubah itu adalah Allah yang hidup di dalam setiap kami. Dan biarlah melalui firman-Mu, Engkau hidup sekali lagi di dalam setiap kami. Engkau pangkas bagian yang tidak benar, Engkau tumbuhkan bagian yang harus bertumbuh, dan Engkau juga matikan bagian yang harus kami matikan.
Engkau urapi hamba-Mu yang Tuhan Engkau sudah utus. Dan biarlah Engkau juga urapi setiap kami yang siap dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Hani Kurniawan. Pernah satu kali melayani ke sini dan seorang hamba Tuhan yang awalnya bergumul dengan apakah Tuhan panggil, tapi panggilan Tuhan itu tidak pernah salah, amin. Ya, dan sekaligus seorang rekan di dalam pelayanan. Saya senang bisa bekerja bersama dengan Pak Hani, dibantu oleh Pak Hani, dan seorang yang juga papa yang baik dari kedua anak, ya, dua anak laki-laki. Saya sering melihat bersama dengan Pak Hani, ya. Jadi saya ingat diri saya sendiri dengan dua anak laki-laki. Puji Tuhan kalau bisa melayani pagi hari ini. Mari kita akan welcome. Tuhan Yesus berkati kita semua melalui hambanya Pak Hani Kurniawan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ya, baik. Rasa-rasanya kita sudah lama ya kalau lewat dari pandemi ya. Sudah terakhir 2000 berapa itu? 2021 ya. Tapi banyak kebiasaan atau gaya hidup setelah pandemi itu yang masih kebawa begitu. Salah satu kebiasaan yang masih kebawa sampai hari ini itu adalah lari, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sering di daerah perkotaan gitu ya, sering lari di jalan-jalan gitu ya. Nah, sebenarnya fenomena ini bagus gitu. Karena kan kalau lari zaman waktu masih pandemi itu kan yang diharapkan biar badannya sehat. Terus imunitasnya naik gitu. Kalau buat yang ukurannya size-nya kayak saya gini ya berarti beda tujuannya. Mengecilkan lemak sedikit begitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat hari-hari ini rasanya sudah mulai ada hal yang sedikit berbeda. Tahun lalu lagi rame ada fenomena baru. Fenomena yang namanya joki Strava. Ada yang tahu? Oh, tahu ya, banyak yang tahu ya joki Strava ya. Jadi enggak cuma di Jakarta gitu ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Strava gitu ya. Nah, jadi yang tadinya kita tujuannya lari itu jelas, itu biar sehat. Hari-hari ini kayaknya sudah mulai bergeser gitu. Kenapa? Karena peran joki Strava ini dia cuma bawa smartwatch atau bawa smartphone Bapak Ibu dari satu tempat, ya, lalu kemudian lalu dia yang lari. Nah, setelah dia yang lari berapa putaran begitu ya dengan kecepatan tertentu, lalu dikembalikan. Lalu jadilah tinggal diposting di Strava. Seolah-olah dapat lagi dengan kalimat motivasi sedikit gitu ya. Hari ini capek juga nih gitu ya. Wah, akhirnya sukses 10 kilo gitu ya. Padahal yang lari bukan kita, yang lari jokinya gitu, tapi rasa-rasanya udah puas gitu. Nah, fenomena seperti ini fenomena yang kalau di Indonesia rasa-rasanya fenomena yang mungkin agak biasa gitu. Kenapa? Fenomena yang menggeser, yang tadinya fokus dan perhatiannya jelas, yaitu untuk sehat, bergeser. Fenomena yang rasa-rasanya umum, karena kalau kita lihat anak-anak kita dari kecil juga begitu. Kalau kita lihat ya, ada anak-anak muda sekarang gitu ya, belajarnya setengah mati, pergi ke bimbel, tujuannya satu, supaya pinter. Tapi begitu mau masuk perguruan tinggi, pakai joki. Jadi yang tadinya bergeser dari tadinya mau pinter, jadi bergeser keinginannya. Yang penting masuk dulu. Masalah nanti setelah masuk mau kayak gimana terserah. Sama seperti joki Strava tadi. Masalah yang sehat siapa nggak masalah. Nah, kalau kita gali sedikit lebih dalam, kenapa sih kok muncul fenomena joki Strava? Kan rugi ya. Kita sudah nggak dapat sehatnya, gitu ya, cuma dapat ya eksisnya aja gitu. Tapi kita masih berani keluarkan uang lagi gitu. Padahal ada resiko. Smartphone-nya dibawa pergi. Loh, berarti kan resikonya besar, tapi kok mau dilakukan yang seperti itu?
Nah, rupa-rupanya kalau kita perhatikan sebenarnya ini bergeser fungsinya dari menjadi sehat, bergeser menjadi yang penting eksis dan punya komunitas. Karena lari ini ternyata ada komunitasnya. Dan komunitasnya ini komunitas orang-orang yang biasanya bos-bos besar begitu ya. Sehingga kalau bisa tetap eksis di komunitas itu gampang gitu, dapat kerjaan, dapat proyek gitu, gampang. Satu hal yang saya syukuri dari fenomena joki Strava ini, di Sati nggak ada permintaan untuk posting Strava, Bapak Ibu. Pimpinan kami baik gitu, Pak Gus ya. Soalnya kalau ada Bapak Ibu, saya mungkin harus cari joki Strava karena saya nggak kuat lari gitu. Untung nggak ada ya Pak ya. Tapi semoga ini tidak menjadi inspirasi begitu untuk diberlakukan di Sati gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata hal yang sederhana, sesederhana lari, tapi ketika dilakukan berulang-ulang akan memungkinkan munculnya satu pergeseran dari yang tadinya mau sehat karena waktu pandemi bergeser. Dan dari sini kita melihat bahwa segala sesuatu hal yang kecil, tampak kecil, bahkan mungkin kita lakukan berulang-ulang, itu belum tentu bisa menghasilkan sebuah impact yang besar di dalam hidup kita. Lalu bagaimana kalau kita mau tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan, katakanlah kita mau baca Alkitab, lalu kita mau tekun di situ supaya menghasilkan satu impact yang luar biasa, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Dan karena kita bergeser dari bagaimana usaha kita dari small act menjadi big impact, maka disinilah kita perlu melihat apa yang Rasul Paulus katakan. Nah, supaya mempermudah, maka saya mengambil, kalau tadi bagaimana caranya mengubah act menjadi impact, kalau kita perhatikan hurufnya ada 3 ya, I, M, P. Ini tambahannya. Supaya yang act tadi berubah menjadi impact. Nah, I, M, dan P ini yang akan kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 23 sampai 27 tadi. Di mana ketiganya adalah satu identity, yang kedua mastery, dan yang ketiga adalah purpose. Dan kita akan bedah satu persatu. Slide berikutnya. Ya, yang ini sudah ya tadi ya. Baik. Kita baca, saya akan membacakan bagi kita semua ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 sebagai bagian yang pertama dari bagaimana mengubah act menjadi impact. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang pertama, kalau kita mau mengubah act menjadi impact, yang pertama adalah identity. Dan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-23 dan 24 memberikan penekanan bahwa identitas kita itu bermula dari Injil. Lebih dari itu, tidak sekedar hanya meletakkan dasarnya dari Injil, Paulus memfokuskan seluruh pembahasan itu hanya kepada Injil. Dalam pandangan Rasul Paulus, Injil adalah kebenaran Allah yang memerdekakan orang percaya. Ini adalah sebuah kabar gembira, sebuah kabar yang luar biasa bahwa Allah mengasihi kita. Itu membawa begitu banyak perubahan bagi Rasul Paulus, sehingga yang tadinya hidup kita adalah sebuah hidup yang biasa, Tuhan ubahkan menjadi hidup yang luar biasa. Sehingga tadinya hidup yang kita punya adalah sebuah yang lahir dari sebuah tujuan yang mungkin kita pikirkan itu tujuan hidup kita, tapi ketika kita mengenal Injil maka tujuan itu berubah. Allah memberi identitas baru di dalam hidup kita ketika kita mendengar tentang Injil.
Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa membentuk identitas kita. Dan itu yang terjadi ketika kita belum mengenal Injil, kita punya kebiasaan-kebiasaan. Kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi hari ketika kita mengenal Injil, identitas kita bukan lagi manusia lama tapi menjadi manusia baru. Sehingga gaya hidup kita seharusnya juga berubah. Dari yang gaya hidup manusia lama menjadi gaya hidup manusia baru. Dan lebih dari itu, Tuhan menaruh satu tujuan di dalam hidup kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, terutama di dalam bagian ayat 2, Rasul Paulus menuliskan, karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang merupakan kehendak Allah dan mana yang bukan. Yang artinya ketika kita melandaskan hidup kita ke dalam Injil, kita punya identitas baru, yaitu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang terus berproses dari satu waktu ke waktu yang lain untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Ini menjadi bagian dari identitas kita yang baru. Dan identitas ini tidak hanya sekedar sebuah identitas, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita punya identitas yang baru, Allah juga menaruh visi hidup yang baru di dalam hidup setiap kita. Berbeda-beda tentu setiap orang. Ada yang punya visi hidupnya mungkin adalah bagaimana menjadi pewarta Injil keselamatan di tengah keluarganya yang mungkin belum mengenal Allah. Ada yang mungkin bagaimana menjadi berkat di marketplace. Bagaimana menunjukkan kepada orang-orang bahwa menjadi anak Tuhan tetap bisa aktif di dalam marketplace. Itu juga satu visi yang Tuhan taruh. Dan dengan memahami identitas kita siapa, maka dari situ adalah langkah pertama bagi kita untuk mengubah act yang sederhana menjadi impact. Bagian kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengubah act menjadi impact, itu adalah M. M itu adalah mastery. Saya akan membacakan ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam bagian ini Rasul Paulus mencoba membawa kita untuk melihat bahwa kehidupan rohani kita itu sama seperti kehidupan atlet lah, kurang lebih begitu. Ya, kalau hari ini kita mungkin kenal gitu ya, atlet-atlet yang hebat gitu ya, mungkin kalau suruh nyebut gitu ya, yang suka bola pasti nyebutnya Messi, Ronaldo begitu ya. Oh kalau sekarang mungkin sudah ganti gitu ya, Mbappe gitu ya, mungkin ya, Haaland, Mbappe gitu ya. Dan kita kenal mereka karena mereka luar biasa, keren. Mainnya bagus, gajinya gede gitu. Kalau kita baca di berita gitu ya, gajinya besar. 1 minggu beli rumah bisa gitu kan. Tapi kita lihat mereka ada dalam posisi hari ini. Sedangkan untuk tiba pada posisi hari ini, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus bergumul dengan segala macam hal. Dari mulai latihan yang sederhana, begitu ya, bahkan sekelas Messi, Ronaldo, termasuk juga Mbappe dan Haaland, dan nama-nama besar yang lain, atlet-atlet besar yang lain. Mereka tetap harus mulai dari latihan yang sederhana. Latihan yang sama yang mungkin dilakukan oleh kita-kita kalau kita lagi main bola atau main futsal, latihannya sama. Nendang bola ke gawang, masuk enggak, arahnya kemana, sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena mereka menguasai dirinya. Sehingga ketika mereka tahu bahwa mungkin mereka capek, mungkin mereka bosan, mungkin mereka ada keperluan lain dan sebagainya, mereka tahu apa yang mereka lakukan itu akan membawa dampak di masa mendatang. Sehingga kalau kita baca dalam berita ya, ada banyak atlet-atlet besar itu yang kalau masuk ke dalam ranah motivasi itu luar biasa gitu. Kenapa?
Itu kalau di berita, itu Messi dan Ronaldo itu kalau pulang paling terakhir, bahkan sampai diusir dari lapangan. Sampai disuruh pulang. Gitu. Bagaimana dengan atlet lain? Sama. Mereka bahkan sampai harus disuruh kalau sudah capek gitu, bukannya sampai disuruh istirahat. Tapi mereka tetap ngotot lakukan itu. Kenapa? Karena mereka menguasai dirinya. Dan itu menjadi bagian yang penting kedua ketika kita mau mengubah act menjadi impact, yaitu mastery. Dan ketika kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa punya kekuatan untuk melatih diri kita sedemikian rupa. Kuncinya ada pada kata mastery. Mungkin ketika kita menjadi orang percaya, gitu ya, lalu Tuhan taruh visi di dalam hidup kita. Visi hidup kita adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita senang. Lalu kemudian di sana kita belajar bahwa menjadi ke sana, maka kita harus belajar menjadi manusia baru dengan segala kebiasaan baru. Maka kita coba mulai mengikuti kebiasaan yang baru. Mungkin salah satu kebiasaan baru yang diajarkan bagi kita adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lalu biasanya ya setelah baca gitu ya, biasanya disuruh sharing tuh kan. Sharing di WhatsApp group. Hari pertama semangat mungkin kita sharing gitu ya. Jempolnya banyak biasanya hari pertama. Jempolnya ada 13, 14 gitu ya. Seminggu berlalu jempolnya 2 biji, 3 biji gitu ya. 3 mungkin dari Bapak Gembala 1, Ibu Gembala 1 sama Raymond 1 gitu ya. Mulai bertanya-tanya dalam hati, masih layak dikerjakan enggak ya gitu ya. Jangan-jangan enggak ada yang baca, jangan-jangan cuma saya yang baca. Apalagi kalau yang share cuma 1. Yang lain masih baca enggak? Itu yang sering kali terjadi. Kalau kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan kesulitan melatih diri kita. Menguasai diri dalam hal ini berarti kita tahu apa yang kita kerjakan, kita tahu apa yang sedang kita lakukan, itu adalah sesuatu yang akan membawa kita untuk menuju ke satu tujuan, untuk memenuhi siapa identitas kita. Kalau kita tidak bisa menguasai di situ, ya tidak bisa. Ada banyak sekali godaan untuk mastery sesuatu itu. Sehingga itu bukan hal yang mudah. Setelah mastery, Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa kita untuk menuju kepada bagian yang ketiga. Bagaimana mengubah act menjadi impact. Kalau tadi yang pertama mengenal identitas kita, yang kedua adalah menguasai diri kita, maka yang ketiga adalah memiliki tujuan atau purpose. Beberapa waktu ini sering ada meme, Bapak Ibu mungkin pernah lihat meme gitu ya. Kalau saya ini karena senang yang lucu-lucu, jadi saya sering lihat meme yang lucu-lucu Bapak Ibu Saudara. Ada satu meme yang cukup menarik perhatian saya waktu itu. Jadi dia duduk di tengah jalan gitu ya, tengah jalannya ada genangan. Nah dia duduk di situ lalu dia mancing gitu. Lalu tulisannya gitu, asal yakin gitu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, dapat ikan enggak? Enggak. Walaupun dia lakukan itu berulang-ulang, dapat ikan enggak? Enggak sih, padahal yakin loh gitu. Tapi enggak dapat ikan ya, kecuali ada mukjizat gitu ya, ada banjir bandang gitu ya, gitu. Lalu kemudian ikan-ikan tetangga geser gitu, tapi dia juga enggak bisa duduk situ sih kayaknya sih. Kalau sudah banjir gitu kan, yang kecil lah kemungkinan dia bisa dapat ikan gitu. Sehingga satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita harus punya tujuan yang tepat. Kalau kita nggak punya tujuan yang tepat, dan bahkan bukan cuma tujuan yang tepat ya, kita bahkan nggak kenal tujuan kita apa, itu yang kemudian dikatakan Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ini penting. Jangan sampai ketika kita sudah lakukan sesuatu, ketika kita sudah berproses, kita merasa kita sudah berproses,
di dalam hidup kita, tapi sebenarnya kita mungkin tidak sedang kemana-mana. Tanpa punya tujuan yang jelas, maka apa yang kita lakukan ya ngawur aja sih gitu. Kenapa dilakukan? Ya dilakukan aja sih gitu. Rasa-rasanya itu hal yang absurd ya bagi kita ya. Kenapa kita lakukan terus kalau kita nggak tahu tujuannya apa? Gitu. Tapi kalaupun kita kemudian katakan tujuannya sesuatu, apakah pertanyaan kemudian apakah betul tujuan itu adalah tujuan yang Tuhan taruh? Atau apakah betul tujuan itu sejalan dengan visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita? Itu menjadi penting. Jangan-jangan ketika kita sedang lakukan, tujuan kita cuma satu. Ya, yang lain kerjakan juga Pak, yang lain baca Alkitab juga, yang lain bikin laporan juga, saya juga ikut bikin lah. Kalau kita nggak tahu tujuannya hanya sekedar ya biar ikut yang lain gitu, maka sama kayak Strava tadi Bapak Ibu Saudara. Ketika ada kesempatan untuk melepaskan itu, ya kita lepas saja. Tujuannya bukan lagi untuk sekedar lari dan cari sehat gitu, tapi ketika ada kesempatan kita buang aja. Siapa tahu bisa titip orang gitu. Ada joki Strava. Ah, untung di gereja belum ada ya, joki lapor Alkitab gitu ya. Aduh, daripada bingung baca Alkitab nih, bener nggak di sana gitu. Tapi disuruh laporan nih, minta joki ya gitu ya. Untung nggak ada yang begitu ya, joki baca Alkitab gitu. Nanti tinggal pinjam akun WA gitu ya, lalu kemudian posting gitu kan, dapat apa begitu. Untung nggak ada yang begitu. Karena apa? Karena di dalam gereja harusnya kita belajar untuk bagaimana kita mengenal dan memiliki tujuan yang jelas. Dan bagi kita orang percaya, tujuan yang jelas itu apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Hidup di dalam gaya hidup yang baru. Bukan lagi menjadi manusia lama dengan segala kebiasaan lamanya, tetapi bergeser. Memiliki hidup yang baru dengan gaya hidup yang baru untuk satu tujuan, mengenal identitas kita. Tahu kita mau apa. Tahu visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana, maka di situ kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita bicara, Pak, saya ini sudah hidup sebagai orang Kristen, saya sudah hidup sebagai orang percaya. Lalu saya mau berubah Pak, berubah menjadi sejalan dengan visi Tuhan. Saya mau bergerak menuju kepada tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Apa ya yang harus saya lakukan? Small act apa yang bisa saya lakukan supaya ketika hari ini saya bertekun di dalam small act itu, di masa mendatang small act yang saya lakukan itu bisa menjadi sebuah big impact, tidak hanya bagi saya tapi bagi orang-orang di sekitar saya. Apa kira-kira small act yang bisa saya lakukan? Ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingat lagu sekolah minggu gitu ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Paling sederhana cuma dua. Yang pertama adalah baca kitab suci. Yang kedua, doa tiap hari. Kalau kemudian kita coba iseng sedikit gitu, kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita lakukan dua hal kecil itu secara terus menerus dari sehari ke sehari, sehingga sama seperti yang Rasul Paulus katakan, karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita coba merenung sedikit, sudahkah kita lakukan dua hal tadi, baca kitab suci dan doa tiap hari? Bapak Ibu Saudara, saya mau berbagi tentang kesaksian saya. Di tahun 2013, 2009, 10, 11, 2012. Di tahun 2012 awal, jadi kalau
akhir tahun Bapak Ibu biasanya saya ngambil waktu untuk kontemplasi. Sekitar 3-4 hari begitu saya kontemplasi di rumah, saya mengingat kembali apa sih yang sudah saya kerjakan setahun kemarin begitu. Dan lalu saya mulai menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya, supaya dari sana saya belajar mengucap syukur. Dan biasanya saya juga mengingat kembali apa tema yang Tuhan taruh di awal tahun dan lihat posisi saya di mana hari ini. Nah, di tahun 2012 itu, Bapak Ibu Saudara, di awal Tuhan taruh satu kerinduan di hati saya untuk menyelesaikan pembacaan kitab suci dari cuma 8 kitab saja. Jadi tidak disuruh banyak-banyak sama Tuhan, cuma 8 kitab saja. Yang pertama adalah 4 Injil, dan yang kedua Mazmur, Amsal, Yesaya, Yeremia. Sangat sederhana. Kalau kita bayangkan gitu ya, dari Alkitab kita yang totalnya 66 kitab, ini cuma disuruh baca 4 kitab setahun. Sangat sederhana. Awal tahun saya sudah rancang. Pagi saya baca perjanjian lamanya, sore saya baca perjanjian barunya. Luar biasa. Selesainya cepat yang begini. Sudah senang Bapak Ibu Saudara. 1 minggu berlalu, semua berjalan dengan baik. Semua kitab dibaca dengan pagi dan sore. 1 minggu berikutnya mulai bolong 1 hari, bolong 2 hari, bolong 3 hari gitu ya. Ada rasa aneh awal-awal Bapak Ibu Saudara. Bolong sehari gitu ya, pengen nebus istilahnya, kayak kayak ada yang kurang gitu kalau kita nggak lakukan awal-awal. Masuk minggu berikutnya, karena sudah beberapa kali bolong, masuk minggu berikutnya, bolongnya nambah lagi Bapak Ibu Saudara. 2 hari bolong gitu ya, 2 hari berturut-turut gitu ya. Dan akhirnya di titik tertentu, itu saya ganti pembacaan kitab sucinya Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya diminta begitu, saya ganti. Lalu saya baca Alkitab yang lain. Bahkan pernah 1 hari full duduk, saya cuma baca Roma dari pasal 1 sampai terakhir. Bagus nggak? Bagus sih. Tapi sejalan nggak dengan apa yang diminta? Enggak sih. Apa yang Tuhan taruh di hati saya adalah menyelesaikan pembacaan 8 kitab, nggak banyak, cuma 8. Tapi berakhir saya selesai baca yang lain. Saya selesai baca Roma, setelah Roma saya lanjut dengan Galatia, setelah Galatia saya lanjut dengan Kolose, lanjut dengan Efesus. Kelihatannya keren. Semua selesai kitabnya, apalagi kitab yang kecil-kecil ya, kayak yang satu pasal itu cepet banget selesai. Yudas selesai, Obadya selesai. Lalu begitu pertengahan tahun, ketika saya mengambil waktu sedikit untuk kontemplasi, saya mulai bertanya-tanya gitu. Ini benar nggak? Yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum? Karena ketika saya baca Roma, itu saya baca 1 kali duduk. Dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal terakhir, lalu apa yang terjadi? Saya anggap ngerapel. Sehingga beberapa hari kemudian saya nggak baca. Saya tetap doa dan saya bilang, Tuhan saya sibuk, saya agak padat, hari ini saya harus ini. Jadi saya nggak baca, nggak apa-apa ya, toh sudah baca selesai itu berapa pasal. Beberapa waktu kemudian begitu lagi, Tuhan saya sudah baca nih, Kolose udah selesai. Jadi nggak apa-apa ya, kalau saya bolong-bolong beberapa ya. Berapa waktu lagi laporan lagi, Tuhan saya sudah baca nih beberapa pasal, beberapa kitab malahan. Beberapa kitab saya gabung. Kelihatan keren. Pertanyaannya, apakah itu bisa menjadi sebuah small act yang menjadi big impact atau tidak? Untung saya mengambil kontemplasi di pertengahan tahun Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika dari sana saya mulai mencoba lagi. Yang Tuhan mau bukan sekedar membaca Alkitab,
yang Tuhan mau bagaimana membaca Alkitab itu bisa menjadi gaya hidup saya. Yang Tuhan mau bukan sekedar saya baca kitab ini selesai, lalu saya mengerti dan saya tinggalkan di belakang saya karena saya rasa sudah paham. Bukan. Yang Tuhan mau justru adalah bagaimana saya bertumbuh dari satu pembacaan kepada pembacaan lain. Karena apa? Karena tidak mudah Bapak Ibu untuk menyelesaikan pembacaan dari satu pembacaan kepada pembacaan lain, menjadikan itu sebagai gaya hidup, itu bukan hal yang sederhana. Baru awal-awal saja saya sudah kesulitan. Dengan apa? Mazmur. Itu adalah pintu pertama saya. Kenapa? Mazmur pasal awal-awal itu Bapak Ibu ada doa-doa. Doa pada waktu pagi hari. Pasal berikutnya doa pada petang hari. Lalu saya mikir, lah Tuhan, sudah saya baca. Terus mau ngapain Tuhan? Terus doa paginya pakai doa ini gitu. Atau terus harus apa Tuhan setelah saya baca doa pagi ini? Saya maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Besoknya saya baca lagi ketemu dengan doa pada petang hari. Kayaknya lebih baik saya baca waktu petang Tuhan. Tapi petang saya nggak bisa, saya ngajar. Terus gimana ini Tuhan? Apa baiknya saya tinggalkan saja atau gimana ini? Saya nggak ngerti. Itu baru awal Bapak Ibu Saudara. Di kemudian hari saya mengalami membaca kitab yang isinya cuma nama-nama. Imamat, bilangan, belum lagi hukum-hukum ya, ulangan. Yang kalau dibaca, aduh, gimana bacanya gitu kan, hukum-hukum. Belum lagi nama-nama dalam tawarikh itu. Tapi karena saya orangnya iseng, akhirnya hafal Bapak Ibu Saudara. Matius 1 itu saya hafal. Nama-nama itu, karena iseng aja gitu, karena udah jengkel, udah jenuh. Tuhan baca ginian buat apa gitu. Tapi akhirnya saya hafalkan gitu, karena saya iseng gitu waktu itu. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan mau bukan pada sekedar kita tahu. Yang Tuhan inginkan ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita melandaskan hidup kita pada Injil yang adalah kebenaran Allah yang memerdekakan orang percaya, yang Tuhan mau adalah bagaimana kita memiliki gaya hidup yang baru. Allah tidak minta kita berubah begitu instan plek gitu. Allah justru meminta kita berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Allah minta perjalanan hidup kita itu bersama dengan Tuhan sehari ke sehari. Ketika kita melewati masalah lalu kita gagal, Tuhan mau di sana kita belajar untuk bangkit lagi. Dan begitu terus. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi menggunakan sebuah analogi atlet. Karena atlet pun begitu. Dia lihat apa yang ada di belakang, apa yang mau dia capai, tapi dia lakukan itu setahap demi setahap. Dia tahu bahwa untuk lari 10 km dia harus mulai dari langkah pertama. Dan kalau dia capek di titik 1 km, it's okay. Besok kita mulai lagi, 1 km lagi. Nggak harus 10 km langsung. Besoknya mungkin kita tambah lagi, 2 kilo lagi. Besoknya mungkin nambah lagi, 3 kilo, dan seterusnya. Dan itulah perjalanan kita. Dan itulah perjalanan kerohanian kita. Allah tidak memaksa kita untuk bermain sulap, sehingga ketika kita percaya, lalu kemudian diselamkan melalui sebuah baptisan, ketika bangun, saya berubah jadi keren gitu. Enggak. Tuhan minta perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang berproses. Bapak Ibu Saudara, saya menutup perenungan kita pada siang hari ini dengan satu cerita. Mungkin yang kalau kita yang dari sering ngikuti motivator itu ya, saya salah satunya. Ada Andri Wongso, ada yang tahu Bapak Andri Wongso? Pernah ngikutin ya? Saya dulu ngikutin majalahnya kok, ada majalah beliau yang cukup bagus itu ya. Ada satu kisah yang sangat menarik hati buat saya. Kisah tentang kakek bodoh yang memindahkan gunung. Jadi kakek ini ketika dia mau pergi ke satu tempat, ke desa lain gitu ya, dia harus melewati 2 gunung. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mau memindahkan gunung itu.
sebuah mimpi yang mustahil gitu rasa-rasanya ya. Tapi kakek ini nggak menyerah. Dia pindahkan satu ember pasir demi ember pasir yang lain, dia pindahkan ke tempat lain. Lalu tetangga-tetangga sekitarnya heran gitu kan. Pak, kamu ngapain Pak gitu? Saya mau memindahkan gunung ini gitu. Yang tetangganya bingung. Pak nggak salah Pak, gunungnya segede gitu Pak, 2 lagi gitu kan. Bapak mindahnya cuma pakai ember. Kapan selesainya? Lalu kakek tua ini menjawab sederhana sekali. Aku akan mengerjakannya. Kalaupun tidak selesai pada masaku, nanti anakku yang akan meneruskannya. Kalaupun nanti tidak selesai pada masa anakku, nanti cucuku yang melanjutkannya. Maka suatu saat gunung ini pasti pindah. Kisah ini begitu fenomenal di tanah Tiongkok sana, sehingga kisah ini juga pernah diangkat oleh Presiden Mao pada waktu itu untuk menyemangati rakyatnya bahwa kita bisa mencapai sesuatu hal yang besar dari hal yang kecil yang kita kerjakan. Tapi hari ini saya mau membawa kita pada satu realita bahwa hal kecil yang kita lakukan tadi, ketika si kakek memindahkan seember pasir demi seember pasir tadi, itu bukan hal yang sederhana. Ada masa-masa di mana kakek itu mungkin bosan. Ada masa-masa ketika ember itu jadi lebih berat karena hujan. Ada masa-masa ketika musim dingin itu ngangkat pasir itu jadi begitu melelahkan. Dan bukan cuman karena cuaca, tapi juga karena tetangga-tetangga sekitar yang kemudian mencemooh. Ih ngapain kek? Mindahin gunung, nggak bisa. Gunungnya gede. Kamu cuma pakai ember, nggak bisa, nggak pindah. Hal sederhana yang kita lakukan, bahkan walaupun kita lakukan dengan yakin, itu bukan hal yang mudah. Disitulah Bapak Ibu Saudara, kita perlu Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, hal sederhana pun itu bisa menjadi hal yang berat. Di sanalah ketika kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberi kita identitas baru, Tuhan juga yang memampukan kita melakukannya setahap demi setahap. Di momen itulah sebenarnya kita mau katakan, Tuhan kita tidak mampu, hanya karena Engkau saja maka kami mampu. Amin? Amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ku perlu Engkau Yesus. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang berproses, kita sedang mencoba, belajar untuk berdoa tiap hari kepada Tuhan. Kita sedang mencoba untuk tekun membaca kitab suci. Tapi mungkin bolong-bolong, keluarga, anak, dan begitu banyak distraksi yang ada, membuat kita menjadi kesulitan untuk bisa bertekun di dalamnya. Di sana kita mau katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kita nyatakan dari hati kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Hanya Dia saja yang memampukan kita. Karena ketika Dia sudah memberikan kepada kita kasih-Nya yang luar biasa, di sana Dia juga yang mampu untuk menolong kita. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ini pernyataan hati kami Tuhan.
Engkau juga adalah penyelamat hidup kami, penolong kami, sahabat kami. Pimpin kami ya Tuhan, karena kami memerlukan-Mu untuk berjalan bersama dengan kami. Oh haleluya, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Haleluya Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Haleluya, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini ungkapan hati kami. Kami memerlukan-Mu. Karena kami tahu ya Bapa, proses untuk berubah menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus bukan menjadi suatu proses yang instan, tapi proses yang harus kami jalani dari sehari ke sehari, dari satu waktu ke waktu yang lain. Dalam proses itu ya Bapa, kami perlu ketekunan, kami memerlukan daya tahan ya Bapa. Kami mungkin gagal, tapi hari ini kami mau katakan, pegang tangan kami ya Roh Kudus, berjalanlah bersama dengan setiap kami. Kalau mungkin kami gagal, kalau mungkin kami jatuh, kalau mungkin kami sudah sulit untuk bangkit lagi ya Tuhan, pegang tangan kami. Karena hanya Engkau saja satu-satunya pribadi yang kami andalkan, satu-satunya pribadi yang kami percaya dengan iman sepenuh hati kami. Engkau pasti sanggup untuk membawa kami menjalani proses kami dari sehari ke sehari, sehingga kami Tuhan bisa bertumbuh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran. Dan lebih dari itu ya Bapa, kami bisa memenuhi visi yang Tuhan taruh di dalam hidup setiap kami, menjadi terang, menjadi pewarta kasih Allah di tengah-tengah keluarga kami, maupun di tengah-tengah tempat di mana Tuhan membawa kami. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, seluruh proses hidup kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, saudara-saudara, saya ingin menambahkan bahwa dalam 2 bulan ini mengapa kita temanya Making Radical Disciples. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Bagaimana seorang murid itu bisa benar-benar menjadi murid kalau dia tidak pernah mendengar gurunya. Hari-hari dia jalan seperti ada seorang murid yang gak pernah masuk sekolah begitu ya, tapi inginnya lulus. Akhirnya apa? Akhirnya harus pakai joki, betul kan ya? Gak pernah sekolah, gak pernah hadir di kelas, tapi ingin lulus, ingin punya pekerjaan yang baik.
Lalu ya bagaimana caranya? Akhirnya pakai joki. Baru saja ditangkap ada joki untuk masuk ke kedokteran, masuk ke universitas. Dan mereka bekerja selama berapa tahun? 9 tahun. Waktu saya mendengar kesaksian dari joki yang masih muda, jokinya cerdas sekali ya saudara-saudara. Jokinya itu luar biasa. Saya bilang, wow, berapa kamu dibayar waktu ditanya polisi? Ya bisa sampai 30 sampai 75 juta untuk jadi joki itu. Wow, jadi penghasilan. Saya kemudian menulis di dalam renungan saya ketika menetapkan tema Radical Disciple. Tuhan, jangan sampai saya ini pendeta jadi joki juga. Jadi joki buat orang-orang, buat jemaat. Dimana oleh karena hati yang mengasihi, harusnya jemaat itu hadapi. Tapi saya yang mikirin begitu. Saya yang doain. Padahal setiap kita adalah murid Kristus. Saya yang kemudian seolah-olah merasa harus menjadi Mesias buat semua orang. Bisa jadi saudara KTB Leaders, kita pemimpin rohani harus menjadi Mesias buat semua orang. Harus kita ketika ditanya kita nggak bisa jawab, kita harus merasa harus bisa menjawab. Padahal Tuhan memaksudkan bahwa dialah yang harus bisa menjawab. Tugas kita adalah memuridkan. Nah, bagaimana pertanyaannya supaya setiap kita menjadi murid Kristus yang berkuasa. Seperti Yesus umur 12 tahun di Injil Lukas dikatakan dia menjadi makin bijaksana, berhikmat dan bertambah besar sehingga disukai oleh manusia dan Allah. Yesus telah menjadi murid dari Bapanya setiap pagi. Ketika dia pagi hari dia berdoa, mendengar apa yang dikatakan Bapanya. Sehingga Yesus berkata, aku tidak dapat melakukan kecuali Bapakku yang memintanya. Ini radikal disciple, saudara. Jemaat yang menjadi murid Yesus yang radikal. Karena mengenal Tuhannya melalui hubungan yang hidup. Itu sebenarnya yang saya ingin sampaikan melalui rangkaian seri khotbah. Saya mendorong saudara-saudara untuk mengenal Tuhan kita. Amin. Mendengar dari guru kita. Pasti Tuhan akan menolong saudara untuk menjadi murid yang pintar. Masalah kita beda-beda. Saya pernah satu kali ngomong kepada salah seorang jemaat, apa saya ini harus jadi bisnismen ya untuk mengerti pergumulan kalian ini sebagai pebisnis. Karena kadang-kadang saya nggak ngerti. Kadang-kadang saya yang tidak mengerti, maksud saya baik bertanya bagaimana, saya ingin membantu, tapi kadang-kadang saya tidak mengerti. Kadang-kadang karena memang itu terlalu konfidensial, mungkin karena berhubungan dengan dunia bisnis. Sehingga saya bertanya, apakah saya ingin, karena saya ingin menolong dan mengasihi, apakah saya kemudian harus berbisnis supaya saya mengerti pola pikir kalian? Lalu jawaban jemaat ini, Pak Agus, gak usah Pak Agus berbisnis. Kalau Pak Agus berbisnis, kita malah bingung. Kalau cerita tentang sesuatu berhubungan dengan bisnis kita, jangan-jangan ada konflik of interest. Karena Pak Agus punya bisnis juga. Benar juga, nanti jangan-jangan saya khotbah lalu saya jualan bisnis saya juga, saudara-saudara. Akhirnya saya putuskan, saya tidak akan berbisnis. Saya akan melayani seluruh jemaat dengan sepenuh hati. Karena saudara dan saya juga dipersiapkan Tuhan untuk bisa menang, mengatasi segala tantangan persoalan di dalam dunia masing-masing. Karena saudara-saudara dan saya menjadi murid Kristus. Dan ini saya mau bagian ini, saya mau tarik kepada saudara-saudara. Mari ambil waktu untuk dengar dari Tuhan kita. Jangan banyak-banyak, 10 menit saja. 10 menit. Ketika bangun, jangan ambil HP dulu. Jangan ambil HP dulu.
ambil Alkitab. Kalau HP saudara menjadi godaan untuk kemudian muncul ding notification, ambil Alkitab fisik. Ya. Ini radikal. Tapi itulah arti radikal, berubah dari akar. Amin, saudara-saudara. Amin. 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 Kita coba lakukan. Ini saya dorong saudara-saudara dan lihat. Kalau ada seorang angkatan laut menulis buku memulai hari dengan betting, dengan mengatur tempat tidur, itu merupakan awal dari kesuksesan. Sebenarnya prinsipnya apa? Menguasai diri, yaitu mengatur tempat tidur. Nah, demikian juga kita sebagai murid Kristus menguasai diri dengan datang kepada Bapa di surga terlebih dahulu untuk mendengar isi hatinya kepada setiap kita. Kita lihat kiri kanan, katakan, kamu bisa. Kamu bisa. Iya. Ya, Bu Masya dengan Pak Peter. Kamu bisa, kita bisa. Amin. Saya serahkan untuk Stefan bisa mau menyampaikan renungan. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman semua. Udah siang ya ini kayaknya ya, udah siang. Oke, puji Tuhan, semoga semuanya diberkati dengan firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hari Kurniawan ya pada pagi ini dan bisa menjadi renungan dan berkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan dalam seminggu ke depan, kita akan berdoa dulu untuk persembahan. Oke. Tuhan Yesus, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, semoga menjadi berkat untuk kami semua, dan kami bisa menjadi pelaku firman di kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati untuk setiap pelayanan dari Pak Pendeta Hani Kurniawan, semoga semakin banyak lagi jiwa-jiwa baru yang mengenal Engkau, dan juga diberkati. Kau berkati juga untuk Bapak Gembala kami, yaitu Pak Agus, dan Ibu Gembala kami, ya Bu Lili, untuk setiap pelayanannya, semoga menjadi berkat juga untuk semua orang dan menjangkau jiwa-jiwa baru juga. Dan kau berkati juga untuk para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke. Persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer dengan nomor rekening yang bisa dilihat di layar depan atau melalui cash yang dibagikan oleh Asher melalui kantong kolektor. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SAF ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan untuk gereja SAF ini. Oke, selagi kita memberikan persembahan, kita mau menyambut untuk teman-teman atau Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di gereja SAF House of Restoration. Oke, selanjutnya pengumuman untuk seminggu ke depan. Oke, layar yang di depan mati ya soalnya. Oke, hari Selasa seperti biasa kita ada more online, ya untuk jamnya seperti biasa ya Pak Agus ya. Oke, pukul 7.30 malam. Dan hari Rabu para jemaat kita akan mengundang pukul 7 malam untuk menghadiri ibadah penghiburan untuk almarhum Bapak Bianto, papa dari teman kita David dan Fania. Di Adijasa, kalau nggak salah ruang VIP 18 ya. Iya, betul ya. Oke, dan hari Kamisnya pukul 5 sore ada ibadah kenaikan Yesus Kristus untuk seluruh KTB digabungkan dan semua jemaat diundang untuk menghadiri ibadah hari Kamis ya. Kamis jam 5 sore ya teman-teman. Oke, dan hari Sabtunya seperti biasa kita ada Rest Up Community pukul 6:30 malam. Dan kami mengundang juga untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman untuk bisa hadir dalam kebaktian hari Minggu depan seperti biasa di tempat ini dan disertai dengan pelayanan Sunday School. Oke, sekian pengumuman hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Agus. Thank you. Terima kasih Stefan.
Baik, saudara-saudaraku, saya sampaikan bahwa di hari Rabu ya, jadi memang kami mengundang untuk saudara-saudara seluruh jemaat SAE bisa memberikan dorongan, encouragement, ya, membesarkan hati dari keluarga besar David Prayogo, ya, yang baru saja kehilangan papa tercinta. Biarlah kehadiran kita bisa menjadi berkat. Jam 7 malam hari Rabu di Adiasa VIP nomor 18 ya tadi ya disampaikan. Dan saya mengundang kita untuk bisa hadir. Kehadiran kita tentu akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi seluruh keluarga. Saya mengingat ketika awal-awal SAE berdiri, kita banyak melakukan kegiatan KTB gabungan di rumah Pak Bianto ya, di rumah Pak Bianto di Graha Family J43 kalau saya tidak salah, sehingga keluarga Pak Bianto menjadi berkat bagi kita semuanya, termasuk istri dari Pak Bianto, Ibu Kiki. Saya ingat ketika biasanya KTB gabungan ada potluck, ada makan, dan kita selalu mengobrak-abrik dapurnya, ya, makan bersama di sana. Dan biarlah kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita menguatkan Ibu Kiki bersama dengan juga David maupun Joel, lalu kemudian Daniel, Diana kalau saya tidak salah anak-anaknya ya, walaupun mereka sudah menikah, punya anak, tetapi biarlah kita menjadi berkat dengan hadir. Demikian juga pada hari Kamis jam 5 sore itu adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita sudah cukup lama, biasanya ada hari-hari raya Kristen tengah minggu, kita tidak mengadakannya dan kita menyatukan dan memfokuskannya pada hari Minggu ya. Tetapi saya ya sekali lagi di dalam Radical Disciples ini ada satu pertanyaan. Kalau kita mendidik anak kita selalu dengan menolong, padahal dia harus hadapi, lama-lama anak kita itu justru kehilangan kemandirian, kehilangan kekuatan. Apa hubungannya? Kadang-kadang saya berpikir kita mungkin sudah mengambil waktu, meluangkan waktu ke gereja dalam satu minggu. Ada yang berkomitmen 2 kali, 3 kali, menambahkan sebuah kegiatan lagi, rasanya itu menjadi beban. Tapi saya ingat saudara-saudara, ada hari-hari penting yang tidak selalu ada. Dan kenaikan Tuhan Yesus adalah sebagai bagian dari iman percaya kita. Bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini saja. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan itu menjadi iman percaya kita, sehingga ibadah kenaikan Yesus Kristus adalah ekspresi dari iman percaya kita. Bukan sekedar mengail di pinggir jalan, di jalan yang berlubang. Tetapi kita benar-benar menyatakan iman dan percaya kita. Jadi saya mengundang saudara-saudara untuk bisa hadir, dan setelah ibadah akan ada snack, karena itu sudah mungkin jam 6:30 atau jam 7 waktunya saudara-saudara makan malam. Kami memberikan snack setelah ibadah, dan kiranya Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan Yesus berkati semua KTB, aktivitas digabungkan pada hari Kamis tersebut dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri saudara-saudara. Terima kasih buat setiap jemaat yang sudah melayani, terima kasih yang sudah datang on time. Welcome home buat saudara-saudara yang sudah beberapa waktu berpergian. Rio, welcome home, puji Tuhan. Dan juga saudara-saudara yang lain yang setia, saya senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat keluarga David. Biarlah Tuhan menghiburkan mereka Tuhan. Engkau telah memanggil Pak Bianto, seluruh keluarga menyatakan cinta dan kasih dengan melakukan yang terbaik.
tetapi Engkau sayang kepada anakmu sehingga Engkau memanggil pulang. Biarlah seluruh keluarga Ibu Kiki dan anak-anak Daniel, David, Diana, Joel, Engkau hiburkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk setiap rangkaian acara ibadah penghiburan sampai pada pemakaman, biarlah Tuhan Engkau menyertainya. Kami juga berdoa bagi setiap kami masing-masing. Apabila ada di antara kami yang sakit ya Tuhan, keluarga kami yang sakit, biarlah Tuhan Engkau datang menjamah setiap keluarga kami dan menyembuhkan. Dan sebagai respon dari firman Tuhan, apabila oleh karena kebiasaan-kebiasaan sehingga ada sakit penyakit itu, biarlah Tuhan kami mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sehat sehingga kami menjadi lebih sehat. Demikian juga Engkau menolong setiap kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang mengandung. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati janin dan kandungan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberikan kesempatan justru melalui ini semua rumah tangga mereka mendapatkan berkat. Segala persiapan Tuhan Engkau akan memberkati. Berdoa buat Henny, berdoa buat Grace, mungkin ada jemaat yang lain dan juga jemaat yang sedang berdoa untuk hadirnya buah hati di dalam pernikahan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati benih dan kandungan mereka. Engkau nyatakan berkat rahmat-Mu atas setiap rumah tangga dan pernikahan. Kami juga berdoa buat setiap keluarga yang anak-anaknya mungkin sedang bergumul oleh karena sakit penyakit atau pergumulan apapun. Biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada tantangan-tantangan di dalam pekerjaan mereka, menemukan pegawai yang dapat dipercaya. Kami mau berdoa, biarlah tantangan itu mendewasakan mereka untuk dapat melihat Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Dalam ekonomi yang kadang-kadang tidak baik-baik saja, kami mau berdoa, berikan terobosan kemenangan. Bahkan ada di antara jemaat yang mungkin hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang bergumul untuk mengambil keputusan, pekerjaan, bisnis, atau usaha apa yang mereka buka. Biarlah Tuhan melalui menjadi murid yang sejati, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami juga mendengar petunjuk Tuhan untuk apa yang kami harus kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan. Ketika kami pulang, kami membawa sukacita dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami masing-masing Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah engkau yang sedang menyusun skripsi, dan tahun ini Tuhan membuat engkau berhasil menyelesaikan dengan baik. Demikian juga diberkatilah engkau yang di tahun ini engkau sedang bergumul dengan pekerjaan, memulai usaha baru. Biarlah tangan Tuhan menuntun dan membuat engkau berhasil. Demikian juga setiap persembahan, persepuluhan yang engkau berikan dengan sukacita, biarlah Tuhan memberkatinya dan menyatakan diri secara pribadi. Dan biarlah sepanjang minggu ke depan engkau punya pengalaman bagaimana melakukan small act, tindakan-tindakan kecil yang pada akhirnya mendatangkan big impact. Diberkatilah setiap engkau dan saya, dan Allah Bapa dengan damai sejahteranya dikaruniakan kepada setiap kita, dan Tuhan Yesus kasih sayangnya menyertai engkau dan saya, serta Roh Kudus melalui penghiburan dan kuasanya
menolong setiap saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama-sama, satu-satunya yang kau andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Berikan salam satu dengan yang lainnya.